Amira, Sabila, Sabila, Dewi Atika, Dina Andini, Kamar Rosada, Fahyani, Fatim, Julia, Iva, Hilmira, Aulia, Naila Naila Rizka, Inaya, Rida, Elma, Rini, Amelia, Safiko, Wulandari, Kaila, Syarika, ulang semua Tania Putri, hadir. Main saya. Dupa, hadir. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, di dalamnya itu ada definisi interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, syarat terjadi interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, faktor pendorong interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada definisi interaksi sosial. Siapa yang mau baca? Kalau nggak ada yang mau, Mbak Fadil, baca. Definisi interaksi sosial: hubungan antara manusia yang bersifat dinamis. Interaksi berlangsung selama seumur hidup, selama manusia masih tinggal dalam masyarakat. Interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Oke, maksudnya dari dinamis itu adalah Percaya kepada Allah, percaya kepada dinamis menurut dari sosiologi. Itu adalah dibandingkan atau tergantung perubahan bahasa. Maksudnya perubahan bahasa itu kayak teknologi di era globalisasi sekarang kan lebih sangat pesat ya. Contohnya kalau dulu itu kan kita berinteraksi atau menyampaikan pesan lewat surat. Kalau sekarang bisa lewat media, HP, tablet, dan sejenisnya. Kemudian interaksi sosial itu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tidak bisa tanpa manusia lain. Nah, kalau di kita itu namanya apa? Makhluk sosial. Interaksi ini juga membutuhkan timbal balik, yaitu aksi dan reaksi. Ada yang bisa memberikan contoh dari aksi dan reaksi itu. Ada. Misalnya nih, Mbak, apa kabar? Baik. Nanti Mbak mau makan apa? Tempe. Nah, kan saya tadi berbicara sama Mbaknya. Kalau saya kan beraksi nih. Kemudian responnya dia, saya mau makan tempe. Nah, jadi membutuhkan timbal balik. Jadi interaksi sosial itu harus ada aksi dan juga reaksi. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama itu adalah interaksi antara individu dengan individu.
Misalnya dalam bermain. Atau kalau enggak sepak bola, kan ada regu A sama regu B. Mereka tanding terus melakukan suatu interaksi sepak bola. Itu namanya kelompok. Cuma nggak bisa disebutkan. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelaku minimal 2 orang. Kenapa harus minimal 2 orang? 2 orang. Cuma satu orang pikiran bingung. Bisa jadi. Kalau misalnya cuma 1 orang, interaksi sosial itu tidak terjadi atau dianggap gagal. Kemudian memiliki simbol. Simbol dalam artian itu apa sih simbol? Simbolnya itu kayak contohnya bahasa Indonesia juga termasuk. Ada lagi yang mau memberikan contoh bahasa Jawa. Orang ini bahasa apa? Sudah. Ada. Madura. Ada bisa. Melayu. Melayu bisa. Ada. Banyak sekali. Jadi bahasa itu adalah suatu komunikasi. Kalau misalnya kita mau ngomong, kalau kita mau berinteraksi kan pasti butuh ngomong. Dimensi waktu. Maksudnya dimensi waktu itu kayak kita itu berinteraksi itu bisa yang dari masa lalu, masa kini, terus masa depan. Itu maksudnya dari dimensi waktunya. Yang terakhir itu memiliki tujuan. Kita kalau berinteraksi itu ada tujuannya. Kalau misalnya kita mau beli aja, itu kan pasti membutuhkan interaksi. Tujuannya untuk kita bisa makan, harus beli. Next yaitu syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial primer tatap muka. Contohnya kayak kita itu kan tatap muka nih ya, itu namanya kontak sosial yaitu primer. Kalau yang kedua adalah sekunder menggunakan media. Contohnya media itu apa aja? Media. Oh, itu kan. Misalnya, HP. Ya, kayak HP. Surat, laptop, komputer, dan Email. kalau komunikasi, yang dinamakan komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Nah, pesannya itu ada dua, bersifat verbal sama non verbal. Kalau verbal yang digunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. Yang kedua non verbal itu isyarat. Isyarat itu kayak contoh kalau gerakan lainnya, misalnya kayak itu artinya Iya. kalau ini Tidak. Gini. Kanan. tidak tahu. Kalau gini Dadah. tahu bisa bilang faktor pendorong interaksi sosial. Nah, coba itu yang ya Faktor internal, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam diri seseorang, misalnya dorongan untuk mempertahankan hidup. selanjutnya Faktor eksternal, 1. Imitasi, 2. Identifikasi, 2. Sulit, 3. Sugesti, 4. Simpati, 5. Empati, 6. Motivasi. kalau faktor internal itu faktor yang dipengaruhi dari dalam dirinya untuk dorongan mempertahankan hidup atau kebutuhan hidup. Misalnya kalau kita mau beli makanan atau pakaian, beli tanah, itu kan membutuhkan interaksi sama orang yang jual. Kalau yang B adalah faktor eksternal dari luar. Yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi itu artinya meniru. Meniru dalam artian apa? Misalnya Mbak Hati nih pakai gelang tangan. Kemudian Mbak Siva pengen deh gitu. Terus besoknya dia beli tangan sama kayak Mbak Hati gitu. Imitasi. Nah, kalau identifikasi itu apa? Identifikasi itu sama kayak imitasi. Cuma bedanya kalau identifikasi itu ditiru secara
Secara berlebihan kalau identifikasi. Kalau sugesti itu mempengaruhi. Mempengaruhi misalnya kayak Mbak Cita mau Aswan misalnya makan pizza. Terus Mbak Aswan bilang, iya misalnya enak banget. Terus Mbak Cita kayak terpengaruh, terus dia beli pizzanya. Itu namanya sugesti mempengaruhi. Yang keempat itu simpati. Simpati itu poinnya ya, kalau misalnya kalian mau arti dari simpati. Kadang kan kita bingung ya, itu simpati sama empati itu bedanya apa? Ada yang mungkin kayak bingung gitu. Kalau simpati itu melibatkan perasaan. Kalau perasaan kayak misalnya di satu daerah Jakarta itu tadi banjir, jadi banjir. Kemudian kita merasa kasihan, merasa hujan, itu menjadi perasaan. Itu simpati. Kalau empati apa? Kalau empati diikuti dengan tindakan. Kalau misalnya simpati kan cuma perasaan, kalau tindakan kita kayak jadi suka relawan gitu. Jadi kita bertindak. Entah kita kayak membantu kasih uang, misalnya jadi coba apa tadi perbedaan dari simpati dan empati? Simpati yang perasaan, empati yang relawan. Diikuti dengan tindakan. Kalau empati ini sudah banyak yang tahu ya artinya, kita tidak tahu apa itu dorongan ini melakukan sesuatu. Misalnya kayak nggak tahu lah, cuma tuh ini satu. Terus nggak tapi kok ingin pengen satu juga, jadi dia harus membaca. Jadi dorongannya itu kok nggak pernah. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Coba Mbak Amira coba baca. Interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi dua, asosiatif dan asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ialah bentuk hubungan sosial yang bersifat positif dan mendukung terjalinnya persatuan dalam tindakan bertujuan untuk mempererat hubungan dan menciptakan keharmonisan. Oke, jadi poinnya sebenarnya gampang ya. Kalau asosiatif itu positif, kalau sosial itu negatif. Nah, asosiatif itu bentuk hubungan sosial yang bersifat positif, tujuannya itu untuk menciptakan suatu keharmonisan. Kalau sosial itu bersifat negatif dan menimbulkan suatu perpecahan. Oke, ini adalah beberapa ya. Interaksi sosial asosiatif yang pertama itu adalah kerjasama. Itu kayak individu dengan individu atau individu dengan kelompok seringkali bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kamu itu kata kuncinya jalan tengah. Jalan tengah, dalam arti apa tujuan yang jalan tengahnya itu kayak misalnya ada orang berdua. Terus pemberesannya, akomodasi itu kan di dalamnya ada kayak konsep. Kalau asimilasi itu adalah pembauran dari satu budaya sama budaya lainnya, terus dari satu, kemudian itu hilang nanti budaya aslinya, akan dibuat budaya baru. Contohnya kayak musik Rambut itu sebenarnya dari budaya Melayu sama budaya India, mungkin dari satu ini sudah India dari budaya India. Kalau akulturasi itu sama dua budaya, tapi tidak akan menghilangkan ciri khas dari budaya satu sama budaya kedua. Contoh itu kayak arsitektur dari Masjid Kudus. Ada yang tahu nggak visualnya kayak gimana? Jadi bukan visualnya itu ya, di sini sambil masjid, terus di sini kayak ada menara kudusnya, menara kayak murah gitu. Jadi kita kan bisa lihat, oh ini budaya Islam, oh ini budaya dari Hindu. Nggak campur dari satu, masih ada ciri khasnya masing-masing. Jadi kolaborasi, iya kolaborasi, tapi budayanya nggak hilang, masih ada. Kalau tadi budaya baru, terus budaya lamanya hilang. Kemudian interaksi sosial disosiatif. Yang pertama itu persaingan. Jadi persaingan itu misalnya
ada individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang bersaing. Pokoknya kayak lagi lomba. Kalau misalnya lagi lomba itu kita harus sportif ya, nggak boleh curang. Jadi bersaingnya itu secara sportif. Yang kedua kontravensi. Sama kontravensi itu kayak dia tuh nggak suka sama orang, tapi tidak secara langsung. Contohnya kayak Mbak Angel nggak suka sama Mbak Juni misalnya. Terus Mbak Angel itu menyebarkan gosip tentang Mbak Juni itu orangnya tuh pelit. Padahal sebenarnya dia nggak pelit, karena dia nggak suka aja, jadi dia kayak nyembunyiin gitu. Bergosip. Kalau pertikaian itu sama-sama nggak suka ya antara individu maupun orang itu individu. Tapi skalanya ini tuh masih kecil. Kayak misalnya kayak perdebatan dengan kelompok. Misalnya Mbak Iza sama Mbak Surya itu tadi kayak ada pendapat. Mereka kayak debat kecil. Tapi nggak sampai kekerasan. Kalau itu tuh sampai kekerasan, misalnya kayak tawuran. Jadi sekolah A sama sekolah B itu kayak melakukan suatu tawuran, terus kan pasti akan adanya apa? Kekerasan. Dan itu bisa menyebabkan pihak-pihak lain sekolah, pihak keluarga, bahkan dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Di sini ada yang masih bingung, mungkin ada yang mau tanya, ada perbedaan. Ya, jadi udah paham semua ya? Iya. Sekarang coba kalian bentuk kelompok 5 kelompok deh. Satu kelompok sekitar 2-4. Bisa berapa orang ya? Oke, karena di sini ada sekitaran 26 orang ya, jadi satu kelompok 5 orang. Mungkin ada yang lebih. Oke, terserah mau berhitung atau hidup sendiri. Yang berhitung angkat tangan, yang hidup sendiri angkat tangan. Yang berhitung angkat tangan juga. Gak berhitung aja, aku berhitung aja. Iya, berhitung biar ada dulu. Dan jatuhnya sini yang mana maunya? Karena ya ada 1, 5, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oke, coba sekarang saya sama kelompoknya. Benar nih. 5. Jadi sekarang kita akan buat game ya. Gamenya itu tentang bayangan. Jadi di sini itu ada kartu tentang soal sama jawabannya. Jadi di sini nanti kalian akan bekerja sama teman-teman kalian tentang materi yang ibu sampaikan tadi. Jadi nanti kalian susun secara berulang, terus nanti kita koreksi bareng-bareng. Udah kebagian soalnya semuanya kan? Ibu kasih waktu sekitar 10 menit buat
Bu, ininya ada berapa, Bu? Iki opo? Apa contoh baru iki? Oh iya. Apa peran empatna? Bukan? Ya wis iki bener, Su. Aduh. Nah, dari ini yo wis iki. Ya udah. Ibu. Finish. Oke, dihitung. Bu, sudah, Bu. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Yang lain kayaknya harus sabar. Jangan susah dulu teman-teman. Pusing. Oke, untuk soal yang pertama, kita semua kan tadi soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Suatu nama apa? Suatu hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Ayo siapa? Ya pinter banget. Tolong baca soalnya juga. Soal selanjutnya. Sebutkan syarat terjadinya interaksi sosial. Nomor 2, jawabannya apa? Ayo. Apa yo? Sosial sama-sama. Sama. Yeay. Terus soalnya belajar interaksi sosial asosiatif. Nomor 3, Kerjasama akomodasi yang mengurangi dan asimilasi. terus soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial disosiatif? Nomor 4, Interaksi yang menimbulkan pertentangan atau konflik. ada yang salah nggak? Apa benar semua? Benar. Terus soalnya Apa contoh nyata dari interaksi sosial disosiatif? Ayo, Susu. Kompetisi antar siswa dalam lomba, tawuran antar pelajar. Yeay. Apa peran empati dalam interaksi sosial? Oke, peran empati dalam interaksi sosial yaitu menumbuhkan kepedulian dan pengertian antar individu. Nah, yes, sahih sama. Apa? Jam.
Udah semua? Siapa yang jawab selain D? Ada? G campur. Ada yang benar semua? Soal kelima. Ada? Nah, soal ini kalian jawab antara benar atau salah. Ya. Benar. Nah, soal yang terakhir nih. Salah. Benar dah. Coba ibu minta jawabannya berkelompok. Dikasih namanya, Bu. Dikasih nama. Iya, Nama. Oke. Ya, ini udah. Ya, sudah. Kamu mau menjadi jawabannya? Kelompok ini
Jadi bukan dia. Oh my gosh. Setelah tadi aku bagus masuk kelas. 좀 근데 좀 Jangan aja bu. Wah, terima kasih Bu. Silakan gimana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sepuluh. Ini 10 Bu, cuma ini nggak kelihatan. Bayang-bayang aja. Transparan. Makasih Bu. Makasih ya. Coba. Ayo. Iya tadi ini satu. Main dong. Sekian materi ada dua. Mari kita membaca doa bersama-sama. Biasanya baca doa apa kalau mau Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum.